Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita selesai melaksanakan atau momen Hari Raya Idul Adha yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sosok Nabi yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu patuh kepada Allah, dan keluarga beliau merupakan keluarga yang bahagia, keluarga yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama disebutkan oleh Rasulullah, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang membuat seseorang bahagia hidupnya. Yang pertama, zaujatun salihah, memiliki istri yang salihah. Maka kalau dalam hidup ini kita dianugerahi oleh Allah istri yang salihah, maka hidup kita menjadi hidup yang bahagia. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa ciri seorang wanita yang salihah itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Idza nadhara ilaiha", apabila seorang suami melihat kepadanya, "sarrathu", maka perempuan itu, istri itu dapat membahagiakan hati suaminya. Ketika kita melihat istri kita, begitu kita tengok, begitu kita jumpa, maka bahagia hati kita, senang kita, karena dengan sambutannya, dengan wajah yang ceria, ucapan yang lembut, sikap yang sangat baik terhadap kita, bahagia ketika kita disambut oleh istri, maka itu adalah istri yang salihah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa idza amaraha ata'atuhu, ketika seorang suami menyuruh istrinya, memerintahkan istrinya, mungkin ada masakan yang sangat diinginkan oleh suami, disuruh oleh suaminya, umpamanya istrinya menuruti, maka itu termasuk istri yang salihah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa idza ghaba anha hafizathu, ketika suaminya tidak ada bersamanya, maka istri itu bisa menjaga dirinya, menjaga harga dirinya. Maka ketika seseorang dianugerahi oleh Allah zaujatun salihah, istri yang salihah, maka dia sudah mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia ini. Yang kedua, kata Rasulullah, wa auladu abraran, memiliki anak yang berbakti. Anak yang berbakti, anak yang membahagiakan hati orang tuanya, baik dengan sikapnya, tutur katanya, tidak menyinggung perasaan orang tuanya. Itu anak yang berbakti. Yang kedua, membahagiakan orang tuanya dengan pemberian. Kalau sudah hari raya umpamanya, ada sesuatu yang diberikan kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, membahagiakan orang tuanya dengan mengirimkan pahala-pahala ibadah kepada kedua orang tuanya. Pahala zikir, pahala baca Al-Quran dikirimkan kepada kedua orang tuanya.
Maka dalam hadis kata Rasulullah, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaqawis. Mayat dalam kubur itu seperti orang yang sedang tenggelam, membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang hidup, selalu menunggu pemberian dari orang-orang yang hidup, dari anaknya, dari istrinya, dari kerabatnya, dari suaminya, dari orang-orang yang masih hidup. Dia berharap kiriman dari orang-orang yang hidup kepadanya. Maka ketika dia mendapatkan pemberian pahala, kiriman pahala dari orang yang hidup, itu mereka luar biasa bahagianya, melebihi daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Maka luar biasa apabila dalam hidup ini kita memiliki anak yang saleh. Bahkan hadis yang sudah kita sering mendengar, idza mata ibnu Adam, kalau seseorang meninggal, inqata'a amaluhu, selesailah amal ibadahnya. Artinya tidak bisa mendatangkan lagi pahala, kecuali apabila salah satunya ada anak yang saleh, yad'u lahu, yang selalu mendoakannya. Maka ketika hidup kita memiliki anak yang saleh, itu bahagia luar biasa kita. Ketika sudah meninggal juga demikian, bahagia sekali orang tua di alam kubur ketika ada anaknya yang masih ingat kepadanya. Ada harta yang ditinggalkan, lalu dia sedekahkan atas nama orang tuanya. Bahagia sekali, luar biasa. Yang ketiga kata Rasulullah, orang bahagia hidup dalam dunia ini wa khulafa'uhu shalihin, memiliki teman-teman yang saleh. Maka ya kita ya sama-sama jamaah, ya jamaah zikir, jamaah ibadah, ini adalah teman-teman kita yang saleh. Di dunia berjumpa seperti ini, maka nanti insya-Allah di akhirat, di dalam syurga juga kita akan berjumpa. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rizkinya ada di negerinya. Artinya tidak berpisah antara dia dengan istrinya di dalam mencari rezeki. Betapa banyak orang mengeluh tugas di luar daerah berpisah dengan istrinya, luar biasa. Ya, maka ketika di dalam bersama ya, di tempat satu tempat dengan istrinya, itu luar biasa bahagianya. Di hadis yang lain kata Rasulullah, wa ayakuna rizquhu mukafian, rizkinya itu mencukupi. Apa makna mencukupi? Tidak melarat dan tidak terlalu kaya. Hidup kita kalau melarat, nggak ada rezeki, nggak ada duit, susah juga. Terlalu banyak rezeki juga susah kita. Seperti orang makan, kalau nggak ada makanan, nggak ada nasi, susah dia, lapar perutnya. Terlalu banyak duit pun, terlalu banyak makan pun juga susah. Kenyang luar biasa, nggak sanggup lagi bangun, bernafasnya nggak sanggup lagi, maka itu menyusahkan. Maka hidup sederhana. Maka Rasulullah itu boleh dikatakan orang yang miskin, boleh dikatakan orang kaya. Bagaimana Rasulullah disebut orang miskin? Memang hidup beliau itu sangat sederhana. Pernah Umar menangis melihat bekas tikar di belakang beliau. Kata Umar, ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, kenapa hidupmu begitu sedih, begitu melarat? Bukankah kalau engkau minta kepada Allah, semua akan diberikan oleh Allah? Lalu Umar membandingkan dengan kehidupan raja-raja yang begitu hidupnya mewah. Apa kata Nabi kepada Umar? Ya Umar, mereka orang yang disegerakan bahagianya dalam dunia. Mereka orang yang diberi nikmat dalam dunia, tapi nanti mereka akan sengsara di hari akhirat. Sedangkan kami para Rasul hidupnya sederhana, tapi nanti kami di akhirat akan menjadi orang yang luar biasa kaya.
Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memiliki 4 hal ini, zaujatun salihah, istri yang salihah, anak yang berbakti, memiliki teman-teman yang saleh, memiliki rezeki yang mencukupi, ini luar biasa kita bahagia hidup di dalam dunia ini. Bahkan di hadis yang lain kata Rasulullah, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya fil akhirah. Ada 4 hal apabila seseorang diberikan oleh Allah, maka sungguh dia sudah diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Orang yang berzikir bahagia hidupnya. Wa qalbun syakirun, orang yang hatinya selalu bersyukur, tidak tidak merintih, tidak mengeluh dengan kehidupan, apa yang ada dinikmati, itu orang yang bahagia. Wa badanun sabirun, badan yang sabar dalam menghadapi kesusahan hidup dalam dunia. Yang keempat, wa zaudatun mu'minatun salihah, memiliki seorang istri yang mukmin, yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia dan juga nanti bahagia di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.